Ustadz Gus Miftah ya. Di beberapa channel YouTube beliau sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi orang Minang gitu. Ya intinya sudah minta maaf lah. Hanya sangat disayangkan beliau tetap pada pendiriannya bahwa pertanyaannya tidak salah gitu. Karena menurutnya yang namanya makanan nggak punya agama kan gitu. Melihat ya pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah ini, yaitu sejak kapan rendang punya agama, ini pertanyaan yang salah sekaligus bodoh. Ya, pertanyaan yang salah dan sekaligus bodoh. Dari pendekatan ini saya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh si Miftah ini salah besar. Salah besar. Kemudian di mana letak bodohnya? Baik, kita lihat. Ya. Gus Miftah ini kan seorang ustadz. Kalau dikatakan ustadz berarti pemuka agama. Dan dia terkenal sehingga menjadi seorang tokoh publik. Seorang tokoh agama kalau sudah bicara di depan publik, maka ucapannya bisa berubah menjadi hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya kembali akan menanggapi atau membahas masalah Ustadz Gus Miftah ya. Di beberapa channel YouTube beliau sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi orang Minang gitu. Ya intinya sudah minta maaf lah atas pertanyaannya yang dipublikasikan sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Hanya sangat disayangkan beliau tetap pada pendiriannya bahwa pertanyaannya tidak salah gitu. Karena menurutnya yang namanya makanan nggak punya agama kan gitu. Itu yang sangat disayangkan. Saya justru sebaliknya melihat ya pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah ini, yaitu sejak kapan rendang punya agama, ini pertanyaan yang salah sekaligus bodoh. Ya, pertanyaan yang salah dan sekaligus bodoh. Baik, kita lihat di mana letak kesalahannya. Ya. Kita bicara soal rendang. Rendang itu kan bahan makanan ya, yang dibuat dengan menu tertentu dan bahan dasarnya itu daging kerbau yang dapat diganti dengan daging sapi. Menu aslinya, ya, bahan aslinya itu kerbau. Ini ada kaitan dengan istilah Minangkabau. Jadi zaman dulu itu bahan pokoknya itu, ya. Termasuk daging terbaik ya kan itu, diramu sedemikian rupa sehingga dikenal namanya rendang ya. Jadi kalau ada rendang di luar bahan kerbau atau sapi, itu nggak bisa disebut sebagai rendang kan gitu konsekuensinya ya. Bahan bumbunya rendang, terus pakai ikan nggak bisa jadi rendang, atau diganti dengan daging yang lain, bukan rendang namanya. Kan gitu ya. Jadi menu makanan yang kemudian diberi nama rendang kan itu. Nah, masalahnya nama rendang ini ada pemiliknya ya, bukan tanpa pemilik. Jadi bukan sekedar bahan makanannya, namanya itu milik orang Minang. Ya kan? Secara umum itu sudah diketahui ya, ini sudah menjadi pengetahuan umum, bahkan berlaku sedunia ini ya. Termasuk kalau di planet Mars itu ada penduduknya, dia tahu rendang itu punya orang Minang. Ya. Nah, pengetahuan umum yang sudah diketahui secara umum itu berstatus sebagai hukum. Itu ada ajasnya itu. Artinya kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi rendang itu punya orang Minang itu sudah menjadi hukum. Kan gitu. Hukum yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena sudah diakui secara umum. Itu yang kadang-kadang nggak dimengerti, ya kan? Nah, jadi jelas
rendang itu miliknya orang Minang. Rendang sama dengan Minang, Minang sama dengan rendang, kan gitu. Orang Minang beragama Islam, Islamnya tulen, ya. Islam menjadi agama adatnya. Ya. Kalau adat itu disebut sebagai negara, Islam itu menjadi agama negara gitu loh. Ini karena menggunakan istilah adat, Islam itu menjadi agama adatnya. Nah, adatnya sudah diikat sumpah. Adat bersandi syara. Syara bersandi kitabullah atau Al-Quran. Coba. Ya kan? Rendang sama dengan Minang. Minang sama dengan Islam. Nah, kesana mesti mikirnya gitu loh. Jadi pertanyaan tersebut itu prematur. Kelewat buru-buru. Ya kan gitu. Nggak dipikir lagi gitu. Jadi apa maksudnya? Ya silakan. Semua orang silakan buat makanan serupa rendang. Ya. Tapi kalau bahannya dari babi, haram menggunakan nama rendang, gitu loh. Nama yang lain. Tidak boleh menggunakan nama rendang. Itu pelanggaran. Bisa termasuk pelanggaran hak cipta itu. Bisa dipidanakan, ya kan? Karena tadi kalau sudah bicara rendang, itu sama dengan Minang. Rendang itu bahan pokoknya kalau nggak daging kerbau, daging sapi. Atau sejenisnya tapi halal gitu loh. Kalau pakai babi, pakai daging ayam, namanya bukan rendang lagi. Jadi silakan pakai bahan babi, tapi haram menggunakan nama rendang, itu aja. Oke, jadi kelihatan di mana hubungannya antara Islam sama rendang, gitu cara mikirnya. Ya, nggak ujuk-ujuk, enggak. Ada rangkaian yang tidak terputus, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau bicara rendang dengan agama, jangan lihat rendangnya, lihat pemiliknya. Rendang itu ada pemiliknya, orang Minang. Minang itu Islam, tulen, karena sudah mengikat sumpah. Bukan asal Islam, bukan. Adatnya sudah mengikat sumpah. Adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Kurang apa lagi? Jadi dari pendekatan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh si Miftah ini salah besar. Salah besar. Kemudian di mana letak bodohnya? Baik, kita lihat. Ya. Gus Miftah ini kan seorang ustadz. Kalau dikatakan ustadz berarti pemuka agama. Dan dia terkenal sehingga menjadi seorang tokoh publik. Seorang tokoh agama, kalau sudah bicara di depan publik, maka ucapannya bisa berubah menjadi hukum. Bisa menjadi fatwa. Hati-hati. Ya. Nah, pertanyaan yang dilontarkan si Miftah ini mengandung makna. Mengandung makna. Bahwa nggak ada masalah jika rendang dibuat dari daging babi, kan itu. Orang menangkapnya seperti itu. Dan itu artinya apa? Membuka peluang bagi orang-orang non-Minang untuk buat rendang dari daging babi. Ya kan? Karena seakan-akan sudah mendapat lampu hijau dari seorang tokoh agama. Ya. Ini orang di luar Minang. Itu berani bisa buat ya. Tapi kalau orang Minang saya yakin nggak berani. Satu, mereka takut melanggar agamanya. Kedua, takut melanggar adatnya. Ketiga, mereka tidak mau mencermati mencemari kehormatan para leluhurnya. Kalau dia Minang asli, nggak berani. Utang-atik rendang tuh nggak berani. Tapi di luar Minang, nah itu jadi masalah. Ya kan? Nah, peluang semacam ini, ya, peluang yang terkandung dari pertanyaan Gus Miftah ini, itu ada akibat. Orang Indonesia khususnya itu mulai meragukan kehalalan daripada rendang. Mulai ragu. Karena dalam pikirannya, oh rendang ini ada dari daging babi. Ragu. Yang tadinya kalau beli rendang, gak mikir-mikir. Jebret aja udah. Karena kalau sudah rendang, halal. Sudah melekat
kata halalnya sudah melekat kepada kata rendang. Gitu loh. Nah sekarang jika ada kemungkinan rendang itu dibuat dari daging babi, kan ragu akhirnya. Ragu-ragu. Termasuk saya ini penghobi rendang. Tapi kalau gini, mulai ragu saya. Pilih-pilih tempat. Tadinya gak ada urusan, ada rumah makan Padang, berangkat. Sekarang pilih-pilih. Kan gitu. Nah keraguan-keraguan ini otomatis akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Atau keinginan belinya menurun untuk beli rendang. Coba. Terus rumah makan Padang yang kecil-kecil itu gimana nasibnya? Karena ada pengurangan pendapatan. Kan gitu. Ya. Kesana mesti mikirnya gitu. Dampak perekonomiannya, dampak sosialnya itu. Karena rendang ini bukan makanan sembarangan gitu. Ya. Makanan lain oke lah. Ini makanan rendang itu beda, spesial. Istimewa kalau saya. Bukan sembarangan. Nah, kenapa dia tidak sembarangan ya? Walau misal. Tapi yang pasti kata halal itu sudah melekat di dalam kata rendang itu. Kalau udah dengar rendang halal, sekarang ragu. Otomatis berpengaruh kepada keinginan beli. Semangat beli rendang itu menurun. Dampaknya kemana? Ya ke rumah makan Padang yang menjual rendang. Ya kan? Lama-lama kalau dibiarin juga boleh jadi udah gak ada yang suka lagi merendang. Ya kan? Karena nanti ujungnya rendang itu apa namanya? Sudah tidak lagi melekat kata halal di dalamnya. Malah lebih berbahaya. Ya. Karena tadi ada keraguan bahwa ini daging babi bakal beredar luas. Bersembunyi di balik kata rendang itu loh. Ini kan patut dicurigai. Adanya gerakan-gerakan tertentu yang ingin merusak Islam lewat makanan kan gitu. Kesana dia mikirnya. Jangan mikirin perutnya aja. Nah secara pribadi ini jujur, ada yang punya komentar. Ya walaupun sifatnya guyon. Kenapa? Karena aneh, kok Gus Miftah ini tidak memperlihatkan seorang muslim yang alergi dengan babi. Ngomongnya enak aja. Jangan-jangan dia punya usaha daging babi. Nah, kan gitu. Kan orang lihat secara psikologis. Seorang ustadz bicara daging babi tidak memperlihatkan sikap yang alergi dengan daging babi. Jangan-jangan, kan gitu. Dia punya usaha, ya, yang urusan dengan daging babi. Kan jangan-jangan. Itu loh. Jadi secara pribadi, justru pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si Miftah ini merugikan dirinya sendiri. Sehingga jangan marah kalau kemudian orang meragukan keustatannya itu, meragukan Gusnya itu. Masa ustadz kayak gitu? Masa Gus kayak gitu? Yang bener aja. Nah, kan merugikan diri sendiri. Padahal niatnya apa? Pengen viral. Itu aja kan dia hobi buat berita viral kan? Dari dulu. Nggak puas gitu loh. Sudah terkenal masih nggak puas. Jadi Ustadz model apa? Jadi ya kecewa. Jadi kembali dengan pertanyaan yang dia lontarkan beberapa waktu yang lalu, jelas salah dan bodoh. Dari pandangan saya begitu. Kalau orang bener sama orang pinter nggak gitu. Jadi kita kan mesti bener dan pinter kan gitu. Ini salah dan bodoh. Jadi terus terang aja, saya bicara fakta. Ya. Jadi mohon maaf aja kalau ada yang nggak suka gitu. Ya kita fair-fairan aja. Jadi kan apa? Ya seorang ustadz, seorang gus mesti cerdas gitu loh. Nggak asal ngomong. Dipikir dulu. Kan ada hadisnya tuh. Sebelum bicara diam sejenak. Artinya kalau mau bicara diam dulu, pikirin dulu gitu loh. Dari situ aja udah nggak sesuai sunnah kan. Ustadz, mana kan gitu. Oke, itu aja. Saya kecewa, dia minta maaf tapi bersikukuh, merasa benar, itu kecewa. Jadi maafnya setengah hati. Persoalan mendasarnya nggak dituntaskan gitu. Makanya saya buat lagi
video ini. Ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.